Hai teman-teman YouTuber, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Knowledge is Everything. Kali ini kita akan membahas tentang fakta semut. Ada yang sangat menarik yang bisa kita ketahui guys. Tapi sebelum itu, kita putar dulu intronya. Hewan kedua paling kuat di bumi. Apakah kalian pernah berpikir, hewan apa sih yang paling kuat di bumi? Jika begitu, maka jawabannya adalah kumbang badak guys. Badak kumbang bisa mengangkat beban 850 kali lebih besar daripada tubuhnya. Tapi tunggu dulu, yang kita bahas bukan kumbang badak. Jadi, mari kita fokus yang di nomor 2, yaitu semut. Semut merupakan hewan terkuat kedua di dunia. Semut jantan dapat menopang beban 50 kali lebih besar dari berat tubuhnya. Hewan berkoloni. Semut menguasai hampir seluruh tanah di bumi ini guys. Hanya di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland, dan Hawaii, mereka tidak menguasai daerah tersebut. Di saat jumlah mereka bertambah, mereka dapat membentuk sekitar 15-20% jumlah biomasa hewan-hewan besar. Mereka hidup dengan berkoloni. Sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloni. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga. Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Koloni semut kadangkala disebut superorganisme karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Rayap terkadang disebut semut putih, namun sama sekali berbeda kelompok dari semut, walaupun mereka memiliki struktur sosial yang sama. Semut nenek moyangnya tawon. Dikutip dari Wikipedia, keluarga Formicidae adalah bagian dari ordo Hymenoptera yang mencakup lebah dan tawon. Semut adalah keturunan dari generasi tawon Vespoidea. Analisis filogenetik mengindikasikan bahwa semut telah berevolusi dari capung Vespoid pada periode Kapur sekitar 120 juta sampai 170 juta tahun yang lalu. Setelah kemunculan tumbuhan Angiosperma sekitar 100 juta tahun yang lalu, mereka menganeka-ragamkan pengaruh ekologi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Beberapa dari periode Kapur adalah bentuk pertengahan dari semut dan tawon, dan ini menambahkan bukti bagi nenek moyang tawon, seperti hewan berordo Hymenoptera lainnya. Sistem genetika semut ditemukan di Haplodiploidy. Pada tahun 1966, E.O. Wilson dan kawan-kawan menemukan fosil semut dalam getah pohon Specomyrma frey dari periode Kapur. Fosil ini terjebak di sebuah getah pohon di New Jersey dan telah berumur lebih dari 80 juta tahun. Fosil ini memberikan bukti terjelas tentang hubungan semut modern dan tawon non-sosial. Semut periode Kapur berbagi karakteristik semut modern dan tawon. Selama periode Kapur, hanya sebagian kecil spesies yang berhasil menguasai daerah benua besar Laurasia bagian utara. Mereka pun sangat langka dengan perbandingan jumlah sekitar 1% dari jenis serangga lainnya. Semut menjadi dominan setelah radiasi adaptif pada awal periode Tertiari. Jumlah spesies yang tersisa pada periode Kapur dan periode Ekosen hanya 1 dari 10 genera yang punah sampai saat ini. 56% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di daerah Baltik sejak Oligocene awal, dan sekitar 96% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di Dominika sejak awal Miocene masih bertahan hingga sekarang. Cara berkembang biak. Semut tumbuh melalui metamorfosa yang lengkap, melewati telur, larva, dan kemudian pupa. Pupa adalah tahap di mana sebelum semut menjadi dewasa. Tahap larva adalah tahap yang sangat rentan. Lebih jelasnya, larva semut tidak memiliki kaki sama sekali dan tidak dapat menjaga diri sendiri. Perbedaan antara ratu dan pekerja, di mana sama-sama betina, dan antara kasta pekerja jika ada.
ditentukan pada saat pemberian makan saat masih menjadi larva. Makanan diberikan kepada larva dengan proses yang disebut tropalaksis, di mana seekor semut regurgitates makanan yang sebelumnya disimpan dalam crop for communal storage. Ini juga cara yang digunakan semut dewasa mendistribusikan makanan pada semut dewasa lainnya. Larva dan pupa harus disimpan pada suhu yang cukup konstan untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik, sehingga sering dipindahkan ke berbagai brood chambers dalam koloni. Seekor semut pekerja yang baru memasuki masa dewasa menghabiskan beberapa hari pertama mereka untuk merawat ratu dan semut muda. Setelah itu, meningkat menjadi menggali dan pekerjaan sarang lainnya, dan kemudian mencari makan dan mempertahankan sarang. Perubahan tugas ini bisa terjadi dengan mendadak dan disebut dengan kasta sementara. Suatu teori mengapa seperti itu, karena mencari makan memiliki resiko kematian yang tinggi, sehingga semut hanya berpartisipasi jika mereka sudah cukup tua dan bagaimanapun juga lebih dekat kepada kematian. Pada beberapa spesies semut terdapat kasta fisik. Pekerja bisa memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda, disebut pekerja minor, median, dan mayor. Biasanya, semut yang lebih besar memiliki kepala yang tidak proporsional besarnya, dan correspondingly rahang yang lebih kuat. Semut ini seringkali disebut semut tentara karena rahang mereka yang kuat membuat mereka lebih efektif ketika digunakan untuk bertarung dengan makhluk lainnya. Tetapi mereka masih semut pekerja, dan tugas mereka tidak banyak berbeda dengan pekerja minor atau median. Pada beberapa spesies, semut tidak memiliki pekerja median, membuat pemisahan tugas dan perbedaan fisik yang jelas antara pekerja minor dan mayor. Oke guys, demikian video kali ini. Jika ada saran judul yang kalian ingin tahu, silahkan komentar di bawah ini ya guys. Semoga bermanfaat. Bye.